Pasca menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, militer Israel kembali menyerbu kamp pengungsian di wilayah Jabalia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih mencari informasi mengenai relawan yang hingga kini hilang kontak. Pada Senin pagi, Rumah Sakit Indonesia diserang dengan peluru artileri dan rudal. Satu-satunya rumah sakit di utara Gaza ini menjadi sasaran tanpa peringatan sebelumnya. Setidaknya terdapat 700 orang di dalam rumah sakit, termasuk staf medis dan korban luka. 12 orang dilaporkan tewas akibat serangan, termasuk beberapa pasien dan pendamping mereka, serta beberapa dokter. Tapi tadi pagi mereka menyerang secara langsung Rumah Sakit Indonesia dari arah sebelah utara, dan serangan ini menyasar ke lantai 3 Rumah Sakit Indonesia, mengakibatkan informasi sampai saat ini 12 orang syahid seperti itu, dan beberapa lainnya luka-luka. Dan tadi pagi kami juga kami mendengar bahwa lantai 4 Rumah Sakit Indonesia sudah bolong, ya, karena diserang melalui mortar atau serangan dari tank oleh Israel. Dan serangan ini هذا هو مشهد الاستهداف هنا المباشر للمستشفى الإندونيسي من قبل الاستهداف كان مباشرا للمبنى. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berupaya untuk mencari tahu kondisi terkini relawan Indonesia pasca serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Berbagai pihak dihubungi oleh Menteri Luar Negeri Retno, namun semuanya belum mendapat informasi terkait kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia. هذا هو مشهد الاستهداف هنا المباشر للمستشفى الإندونيسي من قبل الاستهداف كان مباشرا. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional, namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai 3 WNI yang masih hilang kontak di Gaza, kita akan berbincang dengan Juda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak Juda telah bergabung bersama kami sebelumnya. Pak Juda, terkait dengan 3 WNI yang hilang kontak ini, terjadi tentunya pada hari di mana penyerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia, atau seperti apa informasi yang didapatkan oleh Menteri Luar Negeri sebenarnya, Pak Juda? Selamat malam Mbak Eliza. Dapat kami sampaikan bahwa hingga malam ini kami masih belum dapat menghubungi 3 warga negara kita, relawan Mercy yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Kami terakhir melakukan kontak pada tanggal 18 November. Ya, memang beberapa kali terjadi putus hubungan karena sinyal telepon yang hilang di sana. Namun sejak terjadinya serangan tanggal 20, kami tidak dapat menghubungi kembali, ya, tidak merespon. Dan berbagai macam upaya kita lakukan untuk mengetahui kondisi mereka. Kita telah berhubungan dengan UNRWA, kemudian WHO, Palang Merah Internasional, dan berbagai macam jalur-jalur yang lain. Namun hingga saat ini kami belum dapat informasi mengenai kondisi mereka. Kami juga terus koordinasi dengan kantor Mercy di Jakarta. Ada foto dari IG yang melihatkan bahwa ada Mas Fikri yang terlihat di sana. Mas Fikri ini adalah salah satu relawan, terlihat dalam kondisi selamat. Ya, namun sekali lagi komunikasi langsung belum bisa kita lakukan hingga saat ini. Baik, Pak Juda, tapi sebelum hilang kontak, tadi Anda katakan sebelumnya ada informasi atau sempat terjadi komunikasi sebelum terjadinya penyerangan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini. Bagaimana tentunya kondisi terakhir 3 WNI yang hilang kontak ini? Karena kita tahu sebelumnya bahwa Rumah Sakit Indonesia ini memang sempat diberikan penyerangan atau teror terkait dengan serangan ini. Ya, pada saat terakhir tanggal 18 November lalu kami masih menjalin kontak. Kondisi mereka
masih dalam keadaan selamat. Ya, dan kemudian memang Rumah Sakit Indonesia sudah tidak beroperasi karena bahan bakar yang habis sehingga tidak ada jaringan listrik di sana. Mereka tinggal di basement, ya, di tempat yang relatif aman ketika ada serangan seperti itu. Dan komunikasi terakhir yang kami sampaikan tadi tanggal 18. Pak Yuda, kalau kita tadi melihat 3 WNI tadi yang terakhir komunikasinya bahwa mereka berada di basement rumah sakit. Tapi untuk kondisi terkini rumah sakit Indonesia di Gaza sendiri seperti apa Pak informasi yang didapatkan? Apalagi pasca serangan kemarin di mana diinformasikan terdapat 12 korban jiwa. Kami melihat dari berbagai macam informasi yang beredar, termasuk dari media, memang tidak bisa mendapatkan informasi langsung dari dalam rumah sakit. Namun dari berbagai macam informasi yang kita terima, serangan masih dilakukan oleh pihak tentara Israel. Dan ini tentu sangat kita kecam. Ibu Menlu sudah menyampaikan pernyataan yang keras mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia yang kemudian menewaskan sejumlah warga sipil. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Upaya-upaya juga tadi Anda katakan terus dilakukan oleh pihak Menteri Luar Negeri, seperti itu Kementerian Luar Negeri dan juga pemerintah untuk mencari 3 WNI ini. Tapikah adakah batas waktu tertentu Pak untuk pencarian WNI ini atau akan terus dicari sampai ketemu atau seperti apa Pak? Tidak ada batas waktu. Kita akan cari sampai ketemu. Memang 3 relawan kita ini memang sejak awal memilih untuk tetap tinggal di Gaza. Berbeda dengan 7 WNI lainnya yang memilih untuk evakuasi dan alhamdulillah sudah dapat kita evakuasi dan tiba dengan selamat di Indonesia. 3 relawan ini memang memilih sejak awal untuk tetap tinggal menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Dan tentu kita hargai pilihan tersebut dan kita terus jalin komunikasi selama ini. Dan sejak hilangnya kontak kita akan terus cari sampai kita mengetahui kondisi mereka. Mudah-mudahan hilang kontak ini karena sinyal telepon ataupun HP mereka yang sudah tidak ada baterainya seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan agar kondisi mereka dalam keadaan selamat. Baik, kita berharap bahwa ketiga WNI kita selamat tentunya dari serangan-serangan Israel yang juga menyasar rumah sakit Indonesia di Gaza. Terima kasih Pak Judah telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Judah Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri.